Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai teorema-teorema di limit. Ini teorema yang kedua. Ini nanti yang menjadi teorema yang banyak mempermudah kita untuk menentukan nilai limit suatu fungsi kompleks selain dari teorema yang sebelumnya. Teorema sebelumnya juga mempermudah. Nanti kita berikan contoh terkait itu. Sekarang kita lihat teorema ini, teorema yang kedua. Jika limit z menuju z0 fz sama dengan w0 dan limit z menuju z0 dari gz sama dengan w1, maka limit z menuju z0 dari f ditambah g ataupun f dikurang g z itu sama dengan w0 ditambah w1 ataupun dikurang w0 kurang w1. Jadi kalau di sini tambah, maka di sini tambah, di sini kurang, di sini kurang. Jadi di situ ada dua sifat sebenarnya. Yang kedua, limit z menuju z0 dari perkalian fungsi f dan g itu sama dengan perkalian antara limitnya masing-masing atau w0 kali w1. Yang ketiga, jika gz-nya tidak pernah 0 untuk semua z dan w1-nya juga tidak 0, maka limit dari z menuju z0 fz per gz0 itu sama dengan, maaf di sini bukan gz0, di situ cuma gz saja. Jadi di situ adalah gz. Jadi di sini adalah gz. Maka nilainya nanti w0 per w1. Buktinya bisa gunakan teorema sebelumnya, teorema 1. Jadi dibawa dulu, dipisah-pisah ke bentuk real masing-masing. Jadi dibuat ke bentuk fungsi bernilai real. Yang teorema sebelumnya itu bisa digunakan untuk membuktikan yang ini. Sekarang kita lihat coba contohnya. Untuk nomor 1 kita coba jawab. Contohnya, misalnya untuk nomor 1 ini limit z menuju i, kita coba gunakan z kuadrat tambah 1. Ini nilainya berapa? Kita gunakan teorema mana? Berarti ini cocoknya menggunakan teorema yang ini ya, penjumlahan dulu. Berarti ini akan sama dengan penjumlahan. Limit z menuju i dari z kuadrat ditambah limit z menuju i dari 1. Sekarang ini menurut sifat penjumlahan ini. Sekarang dari sini kita peroleh ini. Nanti limit z menuju i dari z, ini kuadrat ditambah 1 kan, ini hasilnya 1 karena fungsi konstan. Ini menggunakan sifat perkaliannya, sifat yang ini. Yang ini. Selanjutnya, bagaimana cara mencari limit z menuju i dari fungsi z? Caranya sebenarnya bisa langsung i kan, jawabannya i, tinggal dikuadratkan. Tapi kita ingin mencoba mendekatinya dengan cara yang teorema 1. Jadi kita lihat fungsi z-nya. Berarti kan fz-nya sama dengan z. Ini yang sama dengan u x, y ditambah i v s, y. Apa artinya kalau begini? Maka u x, y-nya sama dengan x dan v x, y-nya sama dengan y. Apa akibatnya? Kita bisa peroleh begini, limit x, y dari ini 0,1 kan, karena dia i, ini kan i 0,1. Dari u x, y ini kan sama dengan berapa? Ini kan x kan, berarti kalau dia sama dengan x maka x nya kan 0, berarti sini 0. Kemudian kita juga peroleh limit s, y menuju 0,1 dari fungsinya vx, y nya kan y, berarti 1 kan, berarti sini 1. Saya kira seperti itu. Maka kita sudah peroleh, maka menurut teorema 1 limit fz, ini z nya menuju i, itu sama dengan nantinya ditambahkan saja ini limitnya u, berarti biasanya tadi simbolnya kan U0 ditambah I V0. Yang ini U0 nya, ini V0 nya. Berarti sama dengan
I. Nah, apa akibatnya? Berarti hasil yang di atas tadi ini menjadi sama dengan, kita tuliskan kembali, limit Z menuju I, Z kuadrat tambah 1 ini menjadi I kuadrat tambah 1 atau sama dengan 0, seperti itu. Nah, itu cara pakainya teorema 1. Sekarang kita coba lihat yang kedua. Soal yang kedua, di situ kan limit Z menuju 1,2 atau 1 tambah 2i, Z tambah 3. Nah, ini cara kerjanya bagaimana? Nah, cara kerjanya kalau seperti ini, itu langsung saja disubstitusi. Berarti 1,2 tambah 3. 3 itu 3,0. Ya, hasilnya 4,2 atau 4 tambah 2i, seperti itu. Ini bisa kalau mau dilakukan dengan teorema yang pertama tadi, tapi ini kita cuma menggunakan sifat penjumlahan sebenarnya. Jadi dilimitkan dulu Z-nya, baru dilimitkan 3-nya, hasilnya kan 3. Itu bisa. Atau bisa begini, kalau mau pakai cara ini bisa begini juga caranya. Berarti ini kan sama dengan limit Z menuju 1,2. Ini ditambah dengan limit Z menuju 1,2 dari 3. Limit Z hasilnya 1,2 atau 1 tambah 2i. Ini hasilnya 3. Maka hasilnya 4 tambah 2i. Ini kan sama saja. Itu pakai sifat. Kemudian kita coba kerjakan yang ketiga. Yang ketiga itu sepertinya sama saja ya, menggunakan perkalian. Silahkan dicoba sendiri. Yang keempat juga menggunakan pembagian juga bisa, silahkan dicoba. Kita coba buat yang mungkin agak ini sedikit, agak beda soalnya. Katakanlah begini, limit Z menuju, misalnya fungsinya begini, diberikan fz sama dengan, katakanlah dia sama dengan ini Z kuadrat kurang 1 per Z tambah 1 jika Z-nya tidak sama dengan min 1. Dan di sini hasilnya, katakanlah di hasilnya 7, hasilnya 7 jika Z-nya sama dengan min 1. Seperti itu. Nah, sekarang ditanyakan misalnya limit, ini nomor lain ya, tadi sampai 4, katakan ini nomor 5. Limit Z menuju misalnya kita mau pakai berapa, misalnya menuju 2 kurang i misalnya dari FZ, itu sama dengan apa? Atau langsung saja pakai menuju ke minus 1 lah, yang sesuai dengan itunya, menuju minus 1. Kira-kira FZ ini bagaimana? Nah, tentu karena dia limit tidak pernah sampai ke minus 1, berarti yang kita kerjakan adalah ini, limit Z menuju min 1 adalah ini Z kuadrat kurang 1 per Z tambah 1. Tidak mungkin kita kerjakan 7 karena Z menuju minus 1 maksudnya Z tidak pernah minus 1 gitu. Sehingga kita bisa tulis ini menurut sifat aljabar dari Z kuadrat kurang 1 itu bisa ditulis begini, limit Z menuju min 1 ini menjadi Z tambah 1 kali Z kurang 1. Ini sifat aljabarnya, ini Z tambah 1. Sekarang ini kan dibagi ini 1 hasilnya karena kembar, berarti sisa kita tulis limit Z menuju min 1 dari fungsi Z kurang 1. Z kurang 1 tadi ada ya sepertinya. Oh, tidak ada. Z kurang 1 hasilnya apa? Kalau limitnya Z min 1, berarti kita bisa tulis begini. Jika ingin lengkap, biasanya sih langsung substitusi karena ini menuju ke bilangan real. Bisa ditulis begini. Limit di sini berarti X, Y-nya kan menuju min 1,0. Ini bentuknya nanti X tambah Y kurang 1. Jadi kalau kita gunakan yang teorema 1, nanti yang
bagian realnya itu kan X kurang 1. X kurang 1 limitnya nanti min 1 berarti min 2. Sedangkan bagian imajinernya nanti Y menuju 0 berarti X, Y nya menuju 0 berarti dia hasilnya 0. Maka ini hasilnya nanti min 2. Min 1 X nya di sini 0 berarti biasanya langsung substitusi kalau begini. Sudah begini, yang tadi di sini tidak bisa langsung kan. Ini tadi hasilnya min 1 tambah I kali 0 kurang 1 sama dengan min 2. Ini limitnya. Kalau langsung kita selesaikan tadi di sini substitusi, hasilnya repot. Karena nanti hasilnya ada per nolnya. Mirip di limit biasa. Nah, seperti itu cara kerjanya. Jadi memang ini kan kompleks perluasan dari real, jadi diusahakan ada sifat-sifat yang bertahan.